Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferni, kelas A semester 6, NIM 0320011282. Untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan menjelaskan evaluasi pembelajaran, yang pertama yaitu bentuk-bentuk evaluasi, yang kedua yaitu fungsi evaluasi, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Poin yang pertama yaitu bentuk-bentuk evaluasi. Secara umum, bentuk-bentuk evaluasi terdiri atas dua, yaitu objektif dan subjektif. Objektif terdiri atas 4, yaitu yang pertama pilihan ganda, yang kedua salah atau benar, yang ketiga yaitu menjodohkan, dan yang keempat tes. Selanjutnya yang subjektif terdiri atas 2, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi menurut Schriven pada tahun 1967 membedakan fungsi evaluasi itu menjadi 2. Yang pertama yaitu formatif dan yang kedua yaitu sumatif. Fungsi formatif ini yang dimaksud dengan dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar dan kurikulum yang sedang dikembangkan. Kemudian fungsi yang sumatif yaitu dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Tetapi apabila dilihat secara umum, fungsi dari evaluasi ini terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu psikologi, di mana pada psikologi ini peserta didik selalu butuh untuk mengetahui hingga sampai di mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Peserta didik adalah manusia yang belum dewasa. Terus yang selanjutnya yaitu secara psikologis. Yang selanjutnya yaitu secara sosiologis. Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu tersebut dalam artian bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu secara didaktis dan metodis. Maksudnya adalah evaluasi ini berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Apakah ia termasuk siswa yang pandai atau siswa yang sedang. Selanjutnya yaitu evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu evaluasi berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas. Selanjutnya yaitu secara administratif. Evaluasi ini berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, jabatan, pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru, bahkan peserta didik itu sendiri. Jadi
Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi evaluasi pembelajaran adalah yang pertama yaitu sebagai perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran. Dan yang kedua untuk akreditasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 22 dijelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam kesatuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu komponen akreditasi adalah pembelajaran. Artinya, fungsi akreditasi dapat dilaksanakan jika hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar akreditasi lembaga pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi secara umum terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu kontinuitas, di mana kita harus melakukan evaluasi secara kontinu untuk hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu komprehensif, di mana dalam melakukan evaluasi ini terhadap suatu objek kita harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Terus selanjutnya adil dan objektif, di mana dalam melaksanakan evaluasi kita harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Kemudian yaitu kooperatif, di mana dalam kegiatan evaluasi ini kita hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, baik itu orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu praktis, di mana praktis ini mengandung arti mudah digunakan baik bagi diri sendiri maupun yang menyusun alat evaluasi tersebut, yang akan menggunakan alat evaluasi tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai tentang 3 pokok pembahasan, dengan yang pertama yaitu bentuk-bentuk evaluasi, yang kedua yaitu fungsi evaluasi, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu berarti datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.